Segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya Tisa masih akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di program Mimbar Agama Kristen. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendiri, telah hadir di studio bersama saya Bapak Pendeta Hairston. Dan Bapak Pendeta, apa kabar hari ini, Baik, Pak? baik, sehat. Sehat-sehat, puji Ya, Tuhan ya baik, Pak. baik. Kita ketemu lagi dalam Ya, program Pak. berbeda hari ini, Pak. Bapak Pendeta Hairston ini adalah Ketua Persatuan Masyarakat Kristen Sulawesi Tengah, juga Badan Hubungan Eksternal Majelis Pusat GPDI, dan juga Wakil Ketua Umum FKUB Sulawesi Tengah. Dan kita akan membahas renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
dengan tema iman yang menghasilkan buah yang akan kita ambil dari Mazmur 1 ayat 3. Saya akan membacakan bersama-sama Mazmur 1 ayat 3, yaitu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan merenungkan dan membahas bersama-sama dengan Bapak Pendeta Herson, iman seperti apa yang dirindukan Tuhan bagi kita orang-orang percaya dan buah-buah roh seperti apa yang dihasilkan dari iman yang benar. Baik, namun sebelumnya kita akan membuka dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Herson. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih buat TPRI Provinsi Sulawesi Tengah bersama saya hari ini di Mimbar Agama Kristen Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelumnya lebih lanjut lagi dalam acara yang mulia ini kita bersama-sama pemirsa berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami ada di sini TPRI Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dalam mimbar Kristen. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah yang menyertai dan memimpin acara mimbar Kristen pada hari ini, sehingga kami dapat menyalurkan dan membagi bersama firman-Mu kepada pemirsa yang ada di rumah-rumah dan studio pada kesempatan petang sore hari ini. Kami mengucap syukur dan awali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Herson. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini begitu sangat bagus ya, karena kita semua tahu bahwa iman sangat perlu bagi orang-orang percaya. Namun sebelumnya mungkin Bapak Pendeta Herson bisa jelaskan terlebih dahulu, apa itu iman dalam kekristenan Pak? Baik, terima kasih buat pertanyaan ini. Iman kekristenan itu bertumbuh dari berita firman. Dan berita firman inilah yang bertumbuh sesuai tema yang saya angkat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga, bahwa Tuhan itu sudah gambarkan kekristenan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Nah di sini ini satu pemahaman yang sangat dalam di dalam kekristenan. Mengapa pemazmur angkat masalah kekristenan seperti pohon yang tumbuh di aliran air? Pertama di situ kita lihat bahwa pohon harus tumbuh dengan baik, dan kalau dia tumbuh dan baik dia pasti menghasilkan buah yang baik. Ini berbicara soal keimanan kekristenan, bahwa begitu seperti pohon yang tumbuh atau hidup di tepi aliran sungai, itu membicarakan soal kehidupan. Artinya iman kekristenan kita atau iman dalam kehidupan umat manusia dengan secara otomatis bahwa dia akan memunculkan hal-hal yang luar biasa. Ya. Ada satu lagu yang kita kaitkan dengan ayat yang saya angkat pada petang sore hari ini di TPRI Provinsi Sulawesi Tengah, itu adalah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani dan bekerja untuk Tuhan. Bila usia kita sudah lanjut, maka kita sudah berguna. Nah itulah yang diangkat oleh pemazmur ini, bahwa iman kekristenan itu harus seperti pohon yang selalu mengeluarkan buah. Dan kalau bicara soal buah, itu Tuhan Yesus sudah angkat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, bahwa di situ sudah dijelaskan bahwa Tuhan sudah tegaskan kepada murid-muridnya agar waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mengapa Tuhan
nabi palsu karena mereka hanya seperti domba, tapi pengajaran-pengajaran itu memunculkan seperti balok yang kelihatannya bagus tapi di dalam itu rapuh. Artinya keimanan kekristenan itu harus menjadi salah satu dikenal orang itu adalah buah. Karena tidak mungkin pohon yang tumbuh baik tidak ada buah, dia pasti melahirkan buah. Nah, salah satu unsur buah yang dikenal oleh orang lain adalah mungkin apakah dia buah mangga, buah manggis dan buah apa saja, maka sudah barang tentu dalam hal keimanan kita itu akan terlihat orang yang beriman akan tampil beda dengan orang tidak beriman. Ya. Nah, kalau orang yang beriman yang melahirkan buah-buah itu nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut sebentar. Itu pasti akan tampil beda dengan orang dunia. Ya, kalau orang dunia suka menjelekkan orang, ya, suka memfitnah orang, suka menghembuskan hoax. Orang yang beriman artinya ketergantungannya dengan Tuhan itu tidak diragukan lagi. Ya. Dia selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa di setiap musimnya yang seperti yang digambarkan oleh Tuhan itu. Ya. Nah, yang kedua, mengapa Pak Mazmur angkat itu soal kekristenan keimanan kita itu seperti pohon yang selalu eksis di setiap musim. Dia tidak pernah layu daunnya. Artinya ini menggambarkan tentang semangat kesetiaan kita dengan Tuhan itu di setiap musim itu tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Apalagi bangsa kita bahkan seluruh dunia telah merekrut korban dengan adanya COVID-19 itu yang menelan cukup banyak yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Dan di situ akan kelihatan iman kita di setiap musim pasti berganti, tapi orang yang selalu bergantung kepada Tuhan sudah pasti dia tidak diragukan lagi. Apapun dihadapi, kesulitan apapun, dia pasti akan tetap oke dengan Tuhan. Bisa menjalani dengan iman kekristenan ya Pak? Betul. Iya, Pak Herson, Pak Pendeta Herson, di dalam Ibrani 11 ayat 1 kan disampaikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana ini Pak bagi orang-orang Kristen yang memiliki iman bahwa kita jalani hidup saja, toh akhirnya juga takdir akan membawa kita pada caranya sendiri, itu bagaimana menurut Pak Pendeta Herson? Baik. Soal ayat itu luar biasa. Mengapa? Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Belum lihat itu. Iman itu adalah yakin bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Itu iman. Jadi dijelaskan di situ bahwa walaupun kita tidak lihat secara kacamata kita tentang Tuhan itu, tapi itu sudah tertulis dalam Alkitab bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi berarti ketergantungan manusia dengan Tuhan itu mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan menghembuskan roh kepada manusia itu supaya roh yang ada pada manusia itu bisa connect dan bersekutu dengan roh Tuhan. Dan kalau sudah bersekutu dengan roh Tuhan, secara otomatis bahwa dia percaya sungguh tentang Tuhan. Ada satu murid Yesus yang kita lihat di situ, begitu Yesus bangkit daripada kuburan, padahal Yesus sudah didik mereka 3,5 tahun, ya sudah bekerja bersama-sama dengan Tuhan itu 3,5 tahun. Dan Tuhan sudah beritahu sebelum dia masuk kepada penyaliban, masuk kepada kematian dan kenaikan Yesus. Dia sudah banyak bicara kepada murid-muridnya kalau kita lihat di Perjanjian Baru ya, bahwa anak manusia akan diserahkan, dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Nah, ada satu murid-murid Yesus yang tidak percaya, yaitu Thomas. Dia katakan bahwa sebelum tanganku aku cucukkan di tangan Yesus yang berlubang paku, saya tidak akan percaya. Murid-murid lain sudah pergi lihat kuburan Yesus dan sudah bersuka cita. Benar-benar kata Yesus ya dan amin.
Tidak diragukan lagi, tetapi ada satu murid Yesus yang tidak percaya, itulah Thomas. Dia tahu bahwa secara logika, secara rasio, bahwa nanti dia akan percaya sungguh kalau dia sudah lihat secara kenyataan. Nah ini bukan iman, bukan iman. Iman itu kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kata-kata firman itu ya dan amin. Karenanya banyak kali saya katakan bahwa 1000 kata manusia, 1 kata firman Allah itu yang benar. Itu iman. Dan iman itu membutuhkan salah satu keyakinan yang tidak diragukan lagi. Mengapa dia tidak ragu? Karena firman itu yang melekat di dalam hatinya. Satu contoh lagi dalam Alkitab. Daniel di zaman Raja Nebukadnezar, juga Sadrak, Mesak dan Abednego di zaman Raja Nebukadnezar diperhadapkan dengan berbagai-bagai gelombang tantangan, tapi dia tidak pernah ragu dia soal itu. Dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Jadi keimanan itu sebenarnya bukan hanya tradisi, tetapi keimanan itu adalah plop up, keyakinan yang teguh yang tidak bisa digoyangkan dengan situasi apapun. Karena kita percaya sungguh bahwa kita sudah digambarkan Tuhan untuk mengeluarkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Baik, Pak Pendeta Herson, iman seperti apa yang Tuhan rindukan ada pada orang-orang percaya ini Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Iman yang Tuhan rindukan itu adalah ketergantungan manusia dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan kita sudah digambarkan tadi bahwa seperti pohon yang mengeluarkan buah. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Arti dari buah itu adalah, sumber dari buah itu adalah melahirkan kasih. Melahirkan kasih. Sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti pohon yang melahirkan buah, itu akan nampak di dalam tindak laku kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam karakter kita. Yang pertama-tama dia memiliki kasih. Kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Kasih yang tidak mengkelompokkan. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang tidak menciptakan salah satu blok. Tapi kasih itu yang dari Tuhan itu sifatnya abadi. Kasih yang mampu merubah lawan jadi kawan. Sekarang di mana-mana, di berbagai media kita lihat, di lembaga apapun, di organisasi apapun, di instansi apapun, kalau kita lihat dan kita baca di berbagai media, memang kasih itu sepertinya sudah mulai luntur, sudah pudar. Ya. Apalagi kita barusan mengalami satu cobaan di negeri kita, bahkan seluruh dunia, tentang COVID yang sangat mengerikan. Itu kalau saya lihat memang masing-masing dan sudah tidak peduli kepada orang lain. Ya, ini tidak bisa dimungkiri. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman, yang memegang teguh agama, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya merambat sampai ke dalam, itu mempunyai pengertian yang dalam. Semakin kita dalam mengetahui soal agama, semakin kita melahirkan sesuatu yang baik. Baik Pak Pendeta Herson. Baik. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai bagaimana iman yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita orang-orang percaya. Iman yang tentunya ada kasih agape ya Pak ya, kasih agape. Dan selanjutnya kita akan merenungkan kembali mengenai tema kita pada hari ini, iman yang menghasilkan buah. Namun kita akan break sejenak mendengarkan pujian dari Saudara Gerald dan Saudari Rebecca.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh, dan kekudusanmu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi satu pujian yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga pujian tersebut dapat memberkati kita semua pada hari ini. Dan kita masih dalam renungan kita di program Mimbar Agama Kristen hari ini, yaitu iman yang menghasilkan buah yang diambil dalam Mazmur 1 ayat 3. Tadi kita sudah bahas bagaimana iman yang diharapkan bagi orang-orang percaya bersama Bapak Pendeta Herson. Dan sekarang Pak Pendeta, kira-kira buah seperti apa yang akan dihasilkan oleh orang-orang benar yang memiliki iman yang benar ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, salah satu buah yang muncul itu adalah kasih. Kedua, sukacita, damai sejahtera, kemurahan dan kebaikan. Ya. Yang lain-lain dan sebagainya. Yang pertama, salah satu unsur yang dinilai banyak orang yang tampil di publik itu adalah kasih. Kasih yang dari Tuhan tidak pernah membedakan orang. Saya banyak kali sampaikan bahwa kasih itu adalah salah satu unsur pengaruh di setiap kita menepaki hidup ini. Pengaruh itu bukan karena kita banyak uang. Pengaruh itu bukan karena kita melakukan dengan pujian-pujian yang dianggap oleh manusia itu baik. Tetapi salah satu pengaruh yang akan menjadi salah satu contoh di dalam hidup kita itu adalah kasih. Ya. Kasih. Yang kedua adalah sukacita. Dan sukacita ini muncul dari hati yang bersih. Hati yang bersih, pikiran yang bersih. Karena kalau kita lihat dalam kitab suci bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, seseorang yang gembira itu memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Dan kalau orang yang memiliki hati bersih, dia tidak mudah menaruh sampah, akar pahit, dendam di dalam hidupnya. Jangan kita menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman hanya seperti balok yang kelihatannya bagus tapi rapuh di dalam. Rapuh di dalam. Kalau kita hanya menjadikan satu agama atau satu keyakinan hanya sebagai tradisi, itu yang banyak kali kita tidak menjadi panutan mana-mana. Yang kedua, yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau damai yang memerintahkan dalam hidup kita, ya kita tidak terlalu pusing dengan apa yang kita hadapi. Orang fitnah puji Tuhan,
orang caci maki, puji Tuhan, karena yang lebih berkuasa dalam hidup kita itu adalah damai. Yang itu yang akan menggeser kekhawatiran, menggeser kebencian, menggeser keputusasaan. Dan memang sekarang tidak bisa kita mungkiri. Mengapa orang bisa bunuh diri, bisa stres dan segala macam? Karena damai tidak ada di dalam hati, tidak ada di dalam hidup ini. Itu paling penting. Dan yang keempat itu adalah kebaikan. Kebaikan ini adalah unsur yang sangat berpengaruh di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan di berbagai siapapun yang kita hadapi. Karena kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kebaikan itu sangat penting dan sangat membawa satu pengaruh. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau orang baik menghayati iman dan mengamalkan agama, semakin pengetahuannya soal agama semakin dalam, semakin kebaikannya berbuah-buah yang akan muncul di publik. Oh, ini orang baik. Karena kalau kita lihat Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-7, itu dia tegaskan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu waspada dengan nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba-domba, tetapi ada kebencian di dalam. Tidak ada kebenaran di dalam. Sehingga Yesus jelaskan itu bahwa mengetahui seseorang yang beriman dilihat dari buahnya. Iya kan? Dilihat dari buahnya. Tidak mungkin pohon pepaya buahnya mangga, itu kan tidak mungkin. Dan Yesus sudah gambarkan ini luar biasa ya. Bahwa dia bilang tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya pula yang Yesus katakan. Tidak mungkin yang buah yang baik dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Artinya dari buah itu akan dikenal kita adalah beriman. Kalau kebaikan ini tersalur kepada banyak orang, saya percaya bahwa itu satu pengaruh yang cukup luar biasa. Dan kita menikmati hidup di dunia dan di akhirat. Semakin kita menabur kebaikan kepada banyak orang, semakin doanya orang itu banyak. Semakin kita sehat. Amin. Semakin sukacita dalam hidup ini. Tapi semakin kita menyebarkan kebencian, semakin menyebarkan hoak, maka semakin doa mereka untuk kita umur pendek itu semakin banyak. Kita siksa di situ. Karenanya sebenarnya hidup ini, yang pertama-tama kita harus betul-betul miliki dan menjadi patokan hidup sampai selama-lamanya, miliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Itu saja. Ya. Berbicara mengenai hati yang bersih dan pikiran yang bersih nih Pak Pendeta Herson, ada berbagai persepsi mengenai iman nih. Mungkin salah satu di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan program ini, mungkin kadang kita berpikir memiliki iman seperti, oh nanti orang itu, saya beriman, orang itu telah menyakiti saya, melukai saya, dia akan mendapat karmanya seperti itu. Atau iman yang mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Ini adalah persepsi iman yang berbeda Pak ya. Ini yang harus diluruskan. Bagaimana menurut Pak Pendeta Herson? Baik, memang Iya. pertanyaannya ini cukup dalam ya. Iya. Karena kalau iman itu kita hanya jadikan tradisi, terdaftar di satu organisasi, bahwa saya beragama si B dan si A dan sebagainya, lalu tidak ada follow up-nya di dalam, itu pasti kita melahirkan kekecewaan. Mengapa melahirkan kekecewaan? Karena kita tidak pernah memahami iman. Sebab iman itu bertumbuh dari benih firman. Benih firman itu yang melahirkan iman sampai kita melahirkan buah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah melahirkan buah, buah adalah sumber hidup. Artinya hidup saya dan pemisah di TPRI Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang dengar hari ini saya berkhotbah. Kalau saudara punya iman, itu akan tersalur kasih kepada banyak orang. Dan itu ciri-ciri orang yang beriman. Artinya hati yang bersih yang saya ungkapkan tadi, tidak ada sampah kebencian yang ada di dalam hidupnya. Mengapa orang sekarang lebih suka kebencian
daripada kebenaran, keimanan yang sebenarnya itu menjadi fokus utama yang menjadi dambaan setiap insan. Tapi yang kenyataannya banyak orang yang hanya menjadikan agama itu KTP. Nah, kapan kita menjadikan agama KTP, kita tidak bisa tahu apa yang sebenarnya yang diungkapkan oleh pemazmur tadi pasal yang pertama itu, bahwa apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Artinya adalah pengabulan doa kita yang dilandasi oleh hati yang bersih, dan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan hanya di kulit, tapi benar-benar kita hayati dengan satu keyakinan, pengetahuan kita agama semakin dalam, berarti pendekatan kita dengan Tuhan semakin dalam. Saya kira itu yang paling kita hayati soal keimanan. Keimanan apa itu iman? Iman itu adalah bersumber dari benih firman Allah yang masuk di tanah hati kita. Baik Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta Herson bahas mengenai poin yang ketiga mengenai damai sejahtera ya, kita bahas sedikit mengenai itu ya Pak Pendeta Herson. Damai sejahtera di akhir zaman, di tengah dunia yang sedang bergejolak ini sangat sulit mungkin bagi kita orang-orang percaya ya Pak Pendeta Herson. Inflasi ekonomi semakin naik, harga-harga semakin melonjak, COVID yang kemarin kita lewati dan ternyata sempat meningkat kembali. Mungkin ini sulit bagi orang-orang percaya untuk tetap memiliki iman dan memiliki damai sejahtera di hati kita. Nah, menurut Pak Pendeta Herson, kira-kira apa yang harus kita lakukan dan kita imani untuk kita dapat terus mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Ya, kalau kita mengalami damai sejahtera kepada Tuhan, yang paling penting adalah kita banyak berdoa kepada Tuhan. Nah, karena doa mengubah segala sesuatu. Doa adalah jawaban. Tapi pada prinsipnya doa yang dikabulkan seperti yang digambarkan Tuhan, seperti pohon yang melahirkan buah, iman yang melahirkan buah, itu adalah pertama-tama adalah hati yang tidak punya akar pahit, tidak punya dendam. Artinya bersih. Karena banyak orang sekarang itu menjadikan doa itu sebagai tomeng, bahwa dia adalah pendoa-pendoa, padahal seperti yang saya gambarkan tadi, kelihatannya bagus tetapi di dalam rapuh. Nah, sekarang kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau damai yang akan mengatur dan memerintah hati kita, otomatis saya yakin bahwa damai ini yang akan mengendalikan semua kekhawatiran dan keputusasaan kita dan ketidakberdayaan kita, karena damai ini yang berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Sehingga orang memiliki damai, dia punya keyakinan semakin kokoh. Situasi apapun yang dihadapi dia tidak akan ragu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga kalau saya tidak salah, itu salah satu yang memiliki iman yang hebat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Yang pertama, mereka harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dari patung emas itu. Dan yang kedua, kalau mereka tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dihukum, dibuang di laut api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat daripada yang biasa. Tapi karena damai sejahtera dan iman mereka kokoh dengan Tuhan, mereka katakan kepada Raja Nebukadnezar, Tuan Raja, Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian Tuanku Raja. Andai kata dia bilang Allah kami tidak mampu melepaskan kami dari perapian Tuanku Raja. Dengar Raja, sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja, karena saya percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan mujizat dalam hidup mereka. Nah, disinilah kita lihat bahwa iman yang memiliki konsisten dan komitmen dengan Tuhan, tidak pernah Tuhan permalukan. Mengapa Tuhan tidak pernah permalukan? Karena ketergantungannya dengan Tuhan itu tidak diragukan lagi.
dia memiliki damai, dia memiliki iman, maka orang yang bergantung kepada Tuhan selalu Tuhan berkati, Iya. selalu Tuhan tolong. Ya. Amin, puji Tuhan. Pak Pendeta Herson, iya, berarti kita orang-orang percaya yang benar-benar memiliki iman yang tepat, yang tidak salah persepsinya ya, tentunya Pak Herson itu harus memiliki kasih dan tentu juga damai sejahtera. Jadi tidak khawatir dengan hidup yang akan datang, tidak khawatir dengan inflasi ekonomi yang semakin meningkat, tidak khawatir juga akan hari esok seperti firman Tuhan katakan ya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, di Yudas 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, di sini di dalam Yudas ini Pak Pendeta Herson, Tuhan juga menjanjikan hidup yang kekal bagi orang-orang percaya yang memiliki iman yang benar. Ini seperti apa ini Pak Pendeta Herson? Ya, baik. Itu sudah jelas bahwa bangunlah imanmu dengan dasar kekuatan depan Tuhan. Artinya iman ini adalah faktor penentu untuk kita masuk surga. Keyakinan kita, ketaatan kita, ya, kesalehan kita, kekudusan kita, dan doa kita, penyangkalan diri kita, tidak suka jelekkan orang, tidak suka fitnah orang, semua itu iman. Karena iman ini menggeser hawa nafsu keinginan daging. Terkadang yang menguasai kita itu adalah hawa nafsu keinginan daging. Emosi kita yang tidak terkendali. Tapi begitu kita bangun satu komitmen, maka kita pasti akan tampil berbeda dengan orang yang tidak beriman. Pasti tampil beda. Kata-katanya juga ya santun. Kata-katanya juga yang terpancar dari hati yang bersih, ya. Tidak suka menjelekkan orang lain, tidak suka fitnah orang lain, tidak suka menjatuhkan orang lain, ya. Dia memiliki iman benar-benar yang hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena imannya kepada Tuhan, kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab yang beriman, termasuk Nuh, termasuk Henok, termasuk Abraham, itu sudah digambarkan di Ibrani pasal yang ke-11. Bahwa ini sudah jelas. Ada tokoh-tokoh iman itu tidak pernah Tuhan permalukan orang yang beriman kepada Tuhan. Karena semakin dalam pengetahuannya soal agama, semakin dia mencerminkan kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh publik, ya. Tadi sudah disentil bahwa saya sebagai wakil ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, ya, di FKUB Provinsi Sulawesi Tengah itu berbagai agama di dalam, berbagai agama di dalam. Tapi banyak kali saya katakan bahwa yang paling terpenting di situ adalah menerima perbedaan dan menghormati perbedaan. Itu adalah ciri-ciri orang yang menghargai seseorang. Tapi kalau orang tidak pernah menghargai seseorang, itu orang kan sudah bisa lihat, oh dia ini mungkin buah mangga. Oh ini dia mungkin buah nangka. Ya memang itu tidak bisa dimungkiri. Jadi faktor iman sangat menentukan kepribadian kita. Hubungan kita ya, koordinasi kita. Saya jujur saja ya, saya berterima kasih kepada TPRI hari ini. Memang saya selalu membangun komunikasi itu dari bawah. Komunikasi. Dan saya tahu itu adalah faktor-faktor daripada keimanan yang sangat orang nantikan, di mana kasih kita tersalur bagi orang itu yang lahir dari kebaikan itu. Itulah iman. Dan saya percaya bahwa rezeki itu tidak mungkin jatuh dari langit. Dengan iman kita, kebaikan kita yang muncul, pasti orang-orang kita yang dengan kebaikan-kebaikan itu yang nikmati, dengan caranya Tuhan itu bisa menolong. Karenanya setiap manusia kita butuhkan, kita saling membutuhkan. Tidak boleh kita anggap remeh kepada yang lain, tetapi kita saling membutuhkan. Itu adalah faktor penentu iman yang bersih. Baik. Saya kira mungkin itu. Ya. Kita break sejenak Pak Pendeta Herson, karena kita akan mendengarkan sebuah pujian kembali dari Saudara Gerald dan Saudari Rebecca. Amin.
kebaikan-Mu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini dan memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini dan memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Baik, terima kasih Saudara Gerald dan Saudari Rebecca untuk pujiannya yang begitu indah. Dan kita masih akan melanjutkan renungan kita yang begitu luar biasa bersama Bapak Pendeta Herson pada hari ini. Dan Pak Pendeta Herson, ada satu pertanyaan yang mungkin banyak sekali orang-orang Kristen ingin nanyakan nih Pak. Apakah punya iman cukup menyelamatkan kita? Dan kita tahu ya bersama-sama saat seorang Kristen lahir baru memiliki iman bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu apakah sudah cukup untuk menyelamatkan kita Pak? Atau ada hal lain yang harus diperbuat oleh orang-orang percaya? Baik, terima kasih. Jadi iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kita lihat di Yakub. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan kita. Kalau kita orang beriman, kita harus tercermin menjadi cermin yang bisa melihat wajah kita. Dan di ayat lagi lain yang berkatakan bahwa kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Jadi iman tanpa perbuatan kalau kita lihat di kitab Yakobus itu pada hakikatnya mati. Karena banyak orang itu hanya berkata saya iman tapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jangan kita hanya jadikan iman hanya sampai di kata-kata. Karenanya saya banyak kali katakan bahwa kalau bicara soal iman, itu saya gambarkan bahwa seperti kita membawa kepada diri kita sendiri, memastikan diri kita sendiri bahwa saya pasti akan masuk surga. Itu masuk surga. Itu iman. Jadi salah satu keyakinan yang kita memang lakukan dengan segala kebaikan-kebaikan yang menjadi salah satu faktor yang dibaca oleh orang banyak bahwa kita adalah orang beriman. Tapi kalau hanya kita menjadikan iman itu hanya sampai kepada kata-kata, lalu kita tidak
melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, pada hakikatnya itu mati, tidak ada apa-apa. Karena yang paling terpenting bahwa kalau kita sudah melakukan firman, artinya sudah merenungkan firman, menghayati firman, maka sudah barang tentu kehidupan kita selalu memiliki kasih yang tersalur bagi banyak orang. Iya. Jadi saya tarik kesimpulan sedikit ini dari apa yang Pak Herson jelaskan, bahwa kita orang-orang percaya memiliki iman setelah lahir baru mengenai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak saja cukup ya Pak, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita, bagi banyak orang, seperti firman Tuhan katakan, jadilah terang dan garam dunia ya, dimanapun kamu berada dan di segala aspek kehidupan kita. Baik Pak, kita berada di segmen terakhir dari program Mimbar Agama Kristen pada hari ini, dan mungkin Pak Pendeta Herson bisa menyampaikan kesimpulan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Yang saya kasihi TPRI Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagai kesimpulan saya bagi pemirsa khususnya umat Kristen, jadilah hidupmu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya dan tiada layu daunnya, apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Kekristenan bukan hanya di kulit, kekristenan bukan hanya di kata-kata, tetapi kekristenan itu harus kita menghayati dan merenungkan firman Allah, dan jadilah hidupmu berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Herson yang sudah hadir bersama saya di studio hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan semoga apa yang telah kita bahas dan renungan kita pada hari ini menjadi berkat, menjadi rema, dan juga menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di penghujung acara dari program Mimbar Agama Kristen hari ini. Senang sekali saya masih bisa menemani Anda. Sampai ketemu di program Mimbar Agama Kristen selanjutnya, dan kita akan mendengarkan pujian dari Saudara Gerald dan Saudari Rebecca. I love you, Lord, for your mercy never failed, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Oh, you have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I love you as a father. I love you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.